komposisi kabinet sekarang ini, sampai sekarang 49 menteri yang dipanggil kemarin itu mencerminkan hal itu, Bung Rocky? Ya tentu dalam kegembiraan mereka yang dipanggil Pak Prabowo, diminta membantu dan semua menyatakan siap bekerja sama atau membantu. Kita tetap ingat ada masalah legitimasi dan soal wakil presiden. Oke, kita mungkin nggak perlu singgung itu lagi. Saya ingin perlihatkan bahwa kondisi hari ini ada hiruk pikuk politik dunia yang mengalami semacam kecemasan tentang potensi perang dunia ketiga, potensi kerusakan planet, dan kita belum bisa melihat arah dari kabinet ini dikaitkan dengan global condition tadi itu. Tetapi satu hal mesti kita ingatkan juga bahwa ini adalah republik. Waktu pendiri bangsa ini memutuskan bentuk kita adalah republik bukan kerajaan, maka di kepala founding parents kita itu ada ide tentang common good, tentang kebahagiaan atau kebaikan bersama. Jadi dari awal negeri ini diasuh dan dirancang untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan segelintir orang. Itu yang juga mesti kita ingatkan terus pada presiden yang baru, bahwa ini adalah sebuah republik, artinya urusan-urusan negara itu harus mengarah pada publika, pada kepentingan publik. Nah, mengurus kepentingan publik ini yang akan jadi masalah nanti kalau mulai terlihat bahwa kabinet ini juga diam-diam dikendalikan oleh 2-3 oligarki misalnya. Itu bahayanya. Kita kehilangan ide tentang republik nanti. Jadi sambil kita ingat bahwa masih ada kekuatan ketiga yang berupaya untuk mengevaluasi politik dari perspektif nilai dan dari perspektif paradigma berbangsa yang bersifat republik, yaitu kalangan mahasiswa, kalangan jurnalis kritis itu, yang tetap ingin menuntun bangsa ini supaya sungguh-sungguh menghasilkan res publica, yaitu kehidupan publik yang bermutu, dan itu artinya demokrasi mesti betul-betul dipastikan. Jadi kendati masih ada masalah dengan legitimasi Prabowo dalam soal wakil presiden, mahasiswa dan buruh pasti juga akan menagih hal-hal yang menyangkut isu kesejahteraan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kita ingin memperlihatkan satu potensi bahwa kabinet ini akan diuji di dalam 100 hari pertama, dan sangat mungkin reshuffle udah mulai dipikirkan juga. Dan kita hanya ingin menunjukkan jalan pada Indonesia untuk pergi pada ide-ide besar yang dituntun oleh para pendiri atau yang dimulai oleh para pendiri bangsa ini. Dan kita nggak lihat bahwa ide-ide besar itu ada di dalam wacana hari-hari ini. Kan kabinet hanya disusun untuk kepentingan teknis, bukan kepentingan etis. Kelihatannya itu, tapi kepentingan etis ini yang akan menjadi alasan untuk memulai mengevaluasi kembali arah kebijakan Presiden Prabowo nanti, terutama di bidang keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pemerataan sosial. Itu kira-kira harapan kita menyambut 20 Oktober nanti. Tetap salam akal sehat.